Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura itu hujan ya. Jadi pagi itu panas, tapi mendung kayak gitu. Nggak panas, panas tapi mendung gitu. Terus sorenya hujan dan ini ada masih hujan kayak gitu. So hari ini Inem di Singapura tuh akan share kepada teman-teman, bagi kalian yang minim bahasa Inggris dan mau ke Singapura, ini ada beberapa tips bagaimana cara belajar bahasa Inggris dengan cepat dan mudah gitu ya. So stay tune terus ya. Jadi buat teman-teman ya, umumnya bahasa yang digunakan bagi kalian yang mau menjadi TKI atau TKW di Singapura khususnya, itu kalian ya paling enggak lah ada modal sedikit bahasa Inggris ya. Karena percakapan di Singapura itu mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Memang untuk orang yang Singaporean itu normally itu bisa sih bahasa Melayu bisa. Tapi paling enggak kita menguasai ya sedikit-sedikit bahasa Inggris. Nggak usah jauh-jauh, aku sendiri aja tuh. Dulu sebelum ke Singapura itu bahasa Inggris tuh minim banget gitu ya. Tapi karena aku dulu belajar di PT, jadinya ya agak tahu lah simple word kayak gitu, simple warna ya. Nggak kok lihai banget, nggak kok pinter banget, nggak ya pokok ngerti gitu aja gitu. Jadi buat kalian yang minim bahasa Inggrisnya dan mau kerja sebagai TKW ke Singapura, di sini kalian aku sarankan untuk tips yang pertama, yaitu aku sarankan kalian itu menjaga baby aja, bukan menjaga baby, menjaga anak aja tuh, bocah-bocah yang umur 3 tahun, 4 tahun kayak gitu tuh. Nanti di situ kalian akan belajarnya tuh cepet banget. Sumpah, cepet banget. Karena kenapa? Kalian akan setiap hari akan berinteraksi atau berbicara dengan si bocah tersebut. Apalagi kan bocah umur 3-4 tahunan itu tuh talkative banget gitu ya. Maksudnya apa ya, talkative itu ngomong mulu, ngajak main mulu. Nah, di situ tuh kalian akan cepet banget bahasa Inggrisnya itu cepet naik, cepet bisa gitu. Soalnya aku dulu tuh juga kayak gitu. Aku ngertinya gimana sih belajar bahasa Inggris itu. Memang di awal sebelum terbang ke Singapura itu takut. Gimana ya bahasa Inggrisku betul belum lancar. Terus ini nggak ngerti, itu nggak ngerti, nanti diajak ngomong gimana. Nah kayak gitu tuh, pasti tuh ada perasaan seperti itu, pasti ada. Namun setelah datang ke sini ternyata beda ya. Mereka para Singaporean itu mayoritas bisa bahasa Melayu. Ya sedikit-sedikit bisa lah, dan kita akan lebih ngerti kan bahasa Melayu. Tapi kalau kalian jaga anak-anak yang anak-anak 3-4 tahun itu tuh jarang sama orang tuanya diajarkan bahasa Melayu kalau Chinese ya. Mereka tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi di situ kalian akan cepat belajar karena setiap hari ngomong no, don't, terus apalagi don't touch, hold hand. Ya di Singapura itu harus hold hand ya. Kalau kita ngejaga anak itu harus dipegang tangannya kemanapun si anak pergi, kecuali di playground. Nah kayak gitu. Karena dangerous banget di Singapura itu kalau nggak di hold hand. Karena di mana-mana ada kendaraan ya di Singapura. Gitu ya. Jadi tadi tips yang pertama aku sarankan kalian tuh jaga anak aja 3-4 tahun. Terus yang kedua, kalian ya ngobrol-ngobrol sama anak Filipina. Nah, kayak gitu ya. Berteman sama anak Filipina. Mereka tuh bahasa Inggrisnya bagus sih. Ya, bagus mereka tuh. Inggrisnya itu lancar. Dari negara mereka mungkin sudah belajar atau gimana nggak ngerti, mereka tuh sudah lancar bahasa Inggrisnya gitu ya. Meskipun Inggrisnya itu bukan English tapi Singlish ya. Berbeda ya. English dengan Singlish itu tuh berbeda. English digunakan untuk biasanya British yang ada dramanya up and down, no water, terus kayak orang Amerika, Australia kayak gitu tuh namanya English, orang British kayak gitu tuh English. Nah kalau Singapura itu magak-magak gitu. Jadi bahasanya Singlish gitu. Singlish, Singapore English gitu. Berbeda. Jadi bahasa di English di Singapura itu simple banget. Nggak ada intonasi up and down, nggak ada drama-dramanya, itu nggak ada gitu loh.
Itu ya, jadi yang pertama tadi ngejaga anak, jadi kalian bisa berinteraksi. Yang kedua, sering-sering sering-sering bicara dengan si Mbak Filipina. Oke, terus yang ketiga itu kalian juga sering-sering nonton film di YouTube yang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, di situ kalian akan lancar deh, gitu ya. Pokoknya ya ditambah sering-sering nonton, sering-sering ya kalau ada koran atau apa dibaca atau apa kayak gitu. Nah, kalian nanti akan secara perlahan atau cepet sih itu kalau aku bilang sih bisa cepet belajarnya tuh. Yang pertama tuh tadi ngejaga anak, karena kalian akan selalu everyday you going to talk with the kids, and kalian nggak perlu ngapalin semuanya, kalian cukup yang simple-simple aja, yang penting-penting misalnya tuh ya, kalau di dalam rumah kayak mop the floor, plate, spoon, fork, terus pan, itu pan yang buat soap, terus apa itu namanya, stick, terus apa namanya, apalagi wipe, terus cupboard, kabinet, chair, table, kayak gitu-gitulah. Itu kan simple ya. Door, open the door please, just buka pintunya, terus kayak gitu. Clean the chair please, itu bersihin tempat kursinya. Clean the table please after we dinner, kayak gitu ya. Nah, kalau dinner itu makan malam, lunch itu makan siang, breakfast itu sarapan. Nah, kayak gitu itu kan simple-simple sih, kalian bisa kok nanti belajar di sini tuh bisa, Kak. Yang penting ada kemauan. Soalnya meskipun kita belajar di Indonesia, misalnya meskipun kita belajar, ya memang masuk di otak, tapi kalau kita tidak diimbangi dengan berinteraksi setiap hari atau dengan orangnya kayak gitu, interaksi dengan orangnya langsung, itu tuh akan agak sulit masuk di otak gitu loh ya teman-teman. Jadi books, terus kalau anak-anak itu playing, toys, Lego, kayak gitu-gitulah ya, buat anak-anak kayak gitu. Terus kalian, ya itulah tips dari aku ya. Jadi yang pertama tadi adalah kalian jaga anak aja, nanti kalian akan berinteraksi, terus kalian tuh banyak-banyak ngomong dengan Filipin. Terus yang ketiga kalian sering-sering nonton film yang berbahasa Inggris kayak gitu. Nanti kalian itu aku jamin pasti cepet. Dan yang terakhir terus adanya kemauan juga ya. Kemauan yang kuat itu harus ada gitu. Agar gimana sih aku bisa cepat-cepat bisa belajar bahasa Inggris kayak gitu loh ya teman-teman. Jadi semoga saja informasi atau sharing dari Inem ini itu bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Inem ini kalau kalian suka, dan kalian boleh komen di bawah kalau ada pertanyaan seputar perTKW-an khususnya di Singapura. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.